Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 30 April 2025. Berita pertama, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespons usai disebut gubernur konten saat rapat di DPR. Selanjutnya, Presiden ke-7 Joko Widodo resmi melaporkan sejumlah orang terkait tudingan ijazah palsu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespons usai disebut sebagai gubernur konten saat rapat dengan Komisi 2 DPR Selasa kemarin. Deddy mengaku bangga dengan konten yang selama ini dibuat karena membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih hemat. Sebutan gubernur konten awalnya disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masyud saat pemaparan di DPR. Ia memuji kehebatan Deddy Mulyadi yang belakangan kerap viral dengan berbagai konten di media sosial. Kami banggakan, rasalah kami pulang kampung masuk ruangan ini, Pak Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Yang kami hormati juga Ibu Wamen, Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, gubernur konten, mantap nih Kang Deddy nih. Dan seluruh pejabat eselon 1 Kemendagri yang hadir, Bupati, Wali Kota, mungkin yang Zoom, yang hadir bersama-sama. Sekali lagi, di awal bulan Zulqa'dah ini, baru saja tanggal 1, mungkin masih ada suasana Idul Fitrinya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mendengar sebutan itu, Deddy memberikan respons bangga. Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut melalui kontennya justru mampu menekan biaya iklan Jawa Barat yang biasanya menyentuh angka 50 miliar rupiah. Jadi misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Presiden ke-7 Joko Widodo resmi melaporkan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya hari ini. Jokowi hadir bersama sejumlah tim kuasa hukum untuk melaporkan 5 orang dalam kasus ini. Tiba di Polda Metro Jaya, mantan wali kota Solo tersebut langsung menuju ke gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu. Dikawal sejumlah ajudan dan didampingi kuasa hukum, Jokowi secara resmi membuat laporan terkait tuduhan ijazah palsu. Setelah itu, Jokowi langsung menuju ruangan Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai pelapor. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Laporan siapa aja Pak? Nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya, ya. Ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Turun langsung Pak, untuk melaporkan Pak. Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu ini kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Setelah ini langsung Pak tadi di dalam ngapain Pak? Di dalam melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja kenapa sampai Pak Jokowi ikut melapor Pak? Ya, aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang.
Ya. Pak, buktinya yang dibawa apa aja Pak? Pak, untuk buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Bukti-buktinya, laporannya apa aja yang dibawa? Tadi kan perlihatkan ijazah Afif. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak, tadi di dalam itu ngapain Pak? BAP kah Pak? BAP atau gimana? Di dalam? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi cukup 35. Oh, berarti langsung BAP ya Pak? Pak menjadi untuk melakukan digital forensik ya terhadap jasa Bapak Pak. Digital forensik mengizinkan gimana Pak? Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bongkar hukum. Setelah ini masih dijak. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya, mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkara. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.